Makanya kalau kami teriak, kalian dengar, jangan bikin sial ini negeri. 1 Tawarik 10 ayat 13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Makanya tolong dulu oknum pejabat. Adat itu difilter. Tidak semua adat salah. Tapi adat yang melawan firman Allah tolong difilter. Oknum-oknum pejabat dengar ini. Supaya jangan bikin ritual melawan firman. Anda kampanye. Anda berteriak mau bawa ini negeri tambah maju. Tapi kalau Anda melawan firman. Kau mau kenal siapapun. Tidak akan bikin maju ini daerah. Hanya bikin terkutuk dan sial. Sekarang kita pilih mau terkutuk atau dibebaskan. Kalau mau dibebaskan, tolong jauhi adat istiadat yang melawan firman. Ya, itu aja sih. Tuhan berkati. Jawabannya dan kita ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Shalom Bapak Pendeta. Shalom. Saya mohon pandangan dan juga nasihat untuk pemimpin yang baik ketika kita jumpa atau menemui bawahan yang tidak loyal. Mohon penjelasan Bapak. Ini hubungan pemimpin dengan bawahan ya. Pemimpin harus jadi pemimpin yang baik menurut penanya. Nah, pemimpin yang baik saat harus berurusan dengan bawahan yang tidak loyal itu bagaimana ya? Ya, secara alkitabiah memang betul, Tuhan banyak bicara seputaran hubungan ini ya, relasi antara anak buah dan bos gitu ya. Buat anak buah sebenarnya dituntut seperti di Kolose 3 itu ya, ayat 23 itu. Itu kan jelas di sana ya. Dikatakan bahwa apapun juga, mulai dari ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Ya, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya. Lalu apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi kalau kita lakukan dengan benar sebagai bawahan menurut ayat-ayat ini, maka Tuhan akan memberkati kita ya. Tapi justru penanya menemukan kasus yang lain bahwa ini justru anak buahnya ini justru tidak seperti itu. Tidak seperti yang Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Nah, memang ini juga dibutuhkan peran dari para tuan ya. Kita sebagai pemimpin juga memang harus menjadi pemimpin yang betul-betul takut akan Tuhan ya. Kalau kita lihat di dalam versi Efesus ya. Efesus pasal 6 itu kan di sana dijelaskan tentang banyak relasi, salah satunya yang kita persoalkan sesuai apa yang ditanyakan oleh penanya ya. Efesus 6 ayat 5 bilang, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Senada dengan Kolose tadi ya. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Dan ayat 8, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan ayat 9 dikatakan, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Jadi memang kita juga harus berbuat baik ya, menghargailah. Ya, dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka
dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Jadi Tuhan tetap melakukan, atau bos atau pemimpin atau atasan harus melakukan bagian kita dengan tulus, ya, menasehati, ya, menasehati. Tapi bagaimana kalau kita ternyata sudah melakukan porsi kita, menasehati dan dia juga tidak ada perubahan. Nah, kalau ini memang kita harus pakai kuasa kita, ya. Kuasa kita yang pertama, ya, orangnya mungkin, ya, kalau saya pribadi, kalau saya punya kuasa untuk pecat, ya saya pecat. Karena repot, nanti dia bikin kacau. Ya, dan itu tidak dosa. Itu dibandingkan dengan data-data lain juga senada, boleh kok. Ya, atau minimal kalau sudah tidak bisa omong lagi, ya, kita kalau belum pecat, ya kasih pindah tugas. Kalau di situ tidak ada guna, kita usulkan dia pindah ke mana, dia mungkin lebih cocok di Sabuliae mungkin, ya. Dia lebih cocok atau di Oepoli. Oepoli itu pergi kau jalan sedikit langsung dapat sinyal Timor Leste. Itu benar-benar belakang NTT. NTT pembelakang. Langsung ketemu Dili. Los Palos semua. Oekusi langsung dekat memang. Kalau buka handphone dia tulisnya TLS. Nah, itu apa? Kalau bukan Timor Leste. Nah, jadi boleh kok pakai kuasa seperti itu buat orang-orang anak-anak buah kurang ajar yang itu mesti kasih, ya. Kasih sanksi-sanksi supaya dia tahu. Begitu. Tapi ya dimulai dengan nasihat dan teladan baik dulu, ya. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Shalom, selamat pagi Bapak. Shalom, selamat pagi. Penjelasan tentang adat istiadat, ritual-ritual yang dilakukan dengan penumpahan darah hewan, dan ini dianggap sebagai dipersembahkan untuk leluhur dan lain sebagainya. Mohon penjelasan kalau ini bertentangan dengan firman Tuhan. Iya, persembahan darah untuk leluhur, ya. Pandangan saya begini, yang Alkitabiah aja nih. Zaman perjanjian lama kan orang tumpahkan darah, ya kan, korban, ya. Darahnya dibuang, ya tidak boleh makan darah dan lain sebagainya. Itu di perjanjian lama karena darah itu nyawa, ya kan. Kenapa nyawa? Karena kalau ada darah dia hidup, tidak ada ya dia mati, begitu. Itu pengertiannya. Lalu itu berlangsung bertahun-tahun sampai Yesus datang. Oke. Itu yang jelas-jelas diperbolehkan tuh, ritual agama. Persembahkan korban, ya, curahkan darah, korbannya dibakar untuk Tuhan, ya. Itu aja dibatalkan. Ya, memang di sekitar orang percaya pada waktu itu juga ada ritual-ritual seperti itu dari pihak orang-orang kafir. Bahkan sampai level mereka bakar anaknya untuk dewa. Itu ada, ya. Moloh, bakar untuk Moloh dan lain sebagainya kan. Dan memang itu pasti berkaitan dengan setan-setan, ya. Nah, maka dari itu saya mau bandingkan begini. Kalau yang kafir-kafir melakukan itu dan ternyata Tuhan melarang, Tuhan arahkan supaya versi sendiri orang Kristen, orang percaya punya dalam konteks Israel waktu itu kan. Tapi itu pun sudah dibatalkan saat Yesus datang. Dulu diperbolehkan tapi dikontraskan dengan ritual-ritual kafir yang mungkin juga sembelih binatang, bahkan sembelih anak sendiri, tumpahkan darah untuk setan, untuk Moloh dan berhala-berhala lainnya yang jelas-jelas bukan Allah, ya. Maka Allah yang benar mengajarkan konsep ibadah. Dalam ibadah itu harus ada persembahan, ya, persembahan tubuh binatang dan lain sebagainya. Kalau konteks perjanjian baru, persembahkanlah tubuhmu. Ya, dalam Roma 12 ayat 1 toh, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dirimu kau berikan kepada Allah. Nah, kalau sudah berikan diri kepada Allah, berarti putus dengan kekafiran, bahkan dengan hukum Taurat yang sudah tidak berlaku lagi. Karena Efesus 2 ayat 15a itu dengan matinya sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat dan
ketentuan-ketentuannya. Di dalamnya ada ceremonial law atau hukum tata cara, ritual-ritual segala macam. Itu dibatalkan. Karena dengan matinya Yesus di Golgota, dari 3 fenomena besar, ada gempa bumi, ada kebangkitan orang-orang kudus, dan tabir Allah itu terbelah bagi 2, dari atas ke bawah. Itu simbol pembatalan prinsip-prinsip keimaman, bahkan ritual-ritual Yudaisme. Makanya kita tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, termasuk sunat pun tidak perlu. Kalau sunat karena kesehatan boleh. Nah, sekarang Anda bertanya seputaran ritual ini. Nah, ini menurut saya sesat ya. Apalagi sudah berkaitan dengan arwah. Jelas kalau bilang itu untuk leluhur arwah, itu dari mana pandangannya? Apalagi yang melakukan itu mengaku orang beragama, percaya Alkitab. Secara hierarki kitab suci nomor 1. Tapi kau omong saja, kau injak firman Allah, kau setan. Firman Allah adalah kitab suci, sola scriptura katanya. Tapi kau lawan firman Allah. Firman Allah itu jelas, Tuhan itu paling marah kalau orang ya berurusan dengan arwah-arwah, mau arwah leluhur ke, mau arwah sapa ke, tidak boleh. Begitu ya. Imamat 11 ayat 31, Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah. Nah, ini dia. Kalau Anda bilang itu korban, darah tercurah mau panggil leluhur, itu kaitkan dengan arwah, itu iblis. Melawan firman. Pegang Alkitab tapi injak Alkitab punya isi. Makanya banyak orang mengaku jubah tokoh agama tapi tidak bertobat. Bisa tokoh agama ikut ini oknum pejabat yang tidak mengerti firman. Aduh, makanya dulu mereka ritual di kantor gubernur itu. Tahun berapa? 2017 kah? Saya mungkin berteriak sendiri. Saya tidak peduli. Memang iblis bikin kutuk. NTT sudah miskin lagi, kau sembah arwah-arwah lagi. Kau bikin daerah ini tambah terkutuk, bodok. Supaya tambah jelas. Bikin daerah ini tambah terkutuk. Ini melawan ini firman nih. Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Kau sembah siapa? Sembah leluhur atau sembah Tuhan Allah? Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Imamat 20 ayat 27. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan Anda kalau belajar kenapa Saul itu dihukum Tuhan? Ya gara-gara arwah ini. Makanya kalau kami teriak, kalian dengar, jangan bikin sial ini negeri. 1 Tawarik 10 ayat 13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Makanya tolong dulu oknum pejabat. Adat itu difilter. Tidak semua adat salah. Tapi adat yang melawan firman Allah tolong difilter. Oknum-oknum pejabat dengar ini. Supaya jangan bikin ritual melawan firman. Anda kampanye, Anda berteriak mau bawa ini negeri tambah maju. Tapi kalau Anda melawan firman, kau mau kenal siapapun tidak akan bikin maju ini daerah. Hanya bikin terkutuk dan sial. Sekarang kita pilih mau terkutuk atau dibebaskan. Kalau mau dibebaskan, tolong jauhi adat istiadat yang melawan firman. Ya, itu aja sih, Tuhan berkati.